Pelajaran hari ini. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, marilah kita awali dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar hari ini ada manfaatnya dan dicatat oleh Allah menjadi pahala untuk kita di akhirat kelak. Pak Andar matiin ya mic-nya ya biar dengar suara, ada suara burung, ada suara ketok-ketok. Yuk. Ya, nggak usah dihidupin lagi, nggak apa-apa mic-nya. Nanti kalau mau ngomong atau mau tanya baru dihidupin. Yuk, hari ini kita akan belajar yang namanya bersuci dari najis dan macam-macam air. Kemarin Pak Andar sudah ngajak kalian jalan-jalan ke kebun binatang kan? Masih ingat nggak? Pas Zoom kemarin. Nah, masih ingat kalau kita lihat gajah? Siap. Kita lihat gajah, lihat apa banyak ya? Jerapah, lihat kera. Kita jalan-jalan ke kebun raya Bogor kan? Sekarang Pak Andar ajak lagi kalian untuk lihat film. Gitu. Film lucu. Tapi nanti film kartunnya ini ada hubungannya dengan belajar kita hari ini. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke. Pak Andar mulai. Mic-nya dimatiin aja mic-nya biar nanti temannya bisa bisa mendengarkan dengan baik. Yuk, kita mulai filmnya. Air untuk Tidak ada film. Sudah. Air untuk Nah. Yuk. Dengerin Pak Andar. Tadi kalian sudah melihat film Dodo dan ini. Dodo dan siapa namanya? Pak Andar lupa ya. Itu ada Dodo dan salah yang gendut tadi itu namanya Dodo. Tadi kalian sudah lihat kan bagaimana penjelasan tentang macam-macam air dan najis, ya kan? Sudah paham belum tadi? Paham. Yang benar loh ini. Nah, dengerin. Bentar. Oke, ada suara burung nih. Ini? Paham. Oke, siap. Bentar. Ketika kita mau sholat, ketika kita mau sholat, mengerjakan sholat, maka tubuh kita itu dan pakaian kita dan tempat untuk sholatnya sendiri itu harus suci, harus bersih. Bersuci tadi apa? Bersuci itu menghilangkan hadas dan najis. Sekarang, nih, Pak Andar mau silahkan kalian itu, oke, bentar. Nih, macam-macam udah bisa. Bentar, ini Pak Andar geser dulu. Oke. Nih. Jadi bersuci itu adalah membersihkan hadas dan najis. Hadas itu apa? Nih, orang yang hendak beribadah maka harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu apa? Nih, kalian harus perhatikan benar-benar. Nih, hadas itu adalah keadaan tidak suci pada seseorang. Nih, keadaan tidak suci pada seseorang itu dinamakan hadas. Yang kalau lengkapnya, yang telah balik dan berakal sehat. Hadas dibedakan menjadi dua. Kamu pahami, di buku nggak ada ini. Ini tambahan yang harus kalian tahu. Hadas dibedakan menjadi dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Paham?
Paham. Paham. Pak Andar pelan. Oke, Pak Andar pelan-pelan benar. Paham. Ya. Paham. Ya, Hub. Sudah. Oke. Hadas dibedakan menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil. Pak Andar pelan-pelan ya. Hadas kecil adalah kayak contohnya ya, hadas kecil itu kayak kencing, kalian pipis, buang air besar, kentut, itu contoh hadas kecil. Tandanya apa? Contoh apa namanya? Ciri-cirinya hadas kecil itu bisa dibersihkan atau dihilangkan dengan cara berwudu saja. Contoh, kalau kalian kentut, kalian sudah wudu nih, udah suci. Terus kalian kentut, Mak. Oh gitu. Atau sampai pada semaput teman-temannya. Ketika kalian kentut, kalian itu tidak perlu mandi lagi atau ganti baju, ya kan? Cukup dengan hanya berwudu. Itu yang dinamakan hadas kecil. Iya, cukup dengan berwudu saja. Itu sudah kembali suci lagi. Atau kalian pipis, sudah apa namanya? Sudah bersih-bersih, terus kalian berwudu, itu udah kembali suci. Tapi kalau hadas besar, nih lihat, kalau hadas besar itu tidak bisa dibersihkan atau dihilangkan dengan cara berwudu saja. Harus dengan apa? Harus dengan mandi. Kalau hadas besar itu cara menyucikannya kembali harus dengan mandi. Bedanya, contohnya apa? Contohnya halangan pada wanita. Jadi kalau kalian kan punya orang tua, ada ibu-ibu nih, ada punya ibu ya atau mama. Ya itu kan ada head, pinter. Head itu. Dan nanti sertakan lagi ya. Ya siap. Nanti hadis yang namanya head itu cara membersihkannya harus dengan mandi. Tidak cukup dengan apa namanya? Dengan wudhu. Paham sampai sini membedakan hadas besar? Ya. Bisa membedakan hadas besar dan kecil? Bisa? Bisa ya? Yo. Sekarang kalau bisa, kita sekarang pindah ke najis. Ini tadi hadas. Hadas dibagi menjadi dua, besar dan kecil. Sekarang kita ke najis. Nih, kalau najis, dengerin. Kalau najis itu adalah kotoran. Nih, diingat-ingat, najis itu adalah kotoran. Diingat-ingat ya, najis itu adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah, itu dinamakan najis. Najis itu apa tadi? Kotoran. Diingat, najis itu kotoran. Kotoran itu atau najis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ini namanya najis ringan. Najis yang bisa, contohnya najis ringan itu, yang pertama itu adalah air kencing bayi laki-laki. Tuh, bayi laki-laki yang belum makan tapi ya, kira-kira umurnya 6 bulan ke bawah, yang belum makan apapun. Jadi bayi laki-laki yang belum makan apapun, hanya makan nasi saja, makan ASI aja. Jadi minum ASI saja. Itu ASI itu apa Pak Andar? ASI. ASI itu susu yang keluar dari itu. Iya, ASI itu air susu ibu. Air susu ibu. Betul, air susu ibu itu ASI. Jadi bayi laki, umpamanya kalian punya adik nih, masih kecil, masih umurnya di bawah 6 bulan dan dia itu belum makan nasi, belum makan pisang, belum makan sereal, hanya minum ASI saja, air susu ibu saja. Kamu kan suka nguyul-nguyul nih, nyium-nyium gitu, tiba-tiba adikmu ngompol ya kan, sampai banjir semuanya. Terus kalian itu basah ternyata, kalian terkena. Ini cara membersihkannya cukup dengan dipercikan air saja sampai basah yang kena air kencingnya bayi tadi, air kencingnya adik kalian tadi. Itu cukup dipercikan air saja. Itu sudah suci. Itu kalau najisnya itu ringan. Tapi kalau najisnya itu sedang,
caranya beda lagi juga. Kalau sedang gimana Pak Andar? Nih, Pak Andar kasih tahu. Kalau najisnya itu sedang, contoh najis sedang itu. Contoh najis sedang itu adalah kotoran manusia dan hewan. Pamannya kamu jalan-jalan, tidak telek. Wah, itu. Terus dibawa pulang, siapa ini yang membawa telek kucing ke rumah? Kalau kotoran kucing itu bau nggak sih? Bau banget ya. Bau. Iya, bau. Ya toh. Nah, umpamanya kamu ini ya kamu nginjek, umpamanya kamu nginjek telek kotoran kucing. Terus ternyata itu kena celana kalian atau rok kalian. Nah, itu cara membersihkannya adalah dengan mencuci dengan air suci. Maksudnya mencuci dengan air yang bersih sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya. Jadi dicuci, tidak dicepratin air. Kalau dicepratin air saja ya nggak hilang, ya kan? Dicuci. Nanti malah kamu sholat, nanti malah baunya nyebar di dalam masjid nanti. Kamu dimarahin sama takmirnya, nempel di karpet. Ya kan? Sama ini, yang nih Pak Andar pesen sama yang laki-laki, ini muridnya Pak Andar yang laki-laki. Kalau yang perempuan Pak Andar yakin sudah melakukan ini. Ketika kalian itu apa namanya pipis, ya ketika kalian pipis yang laki-laki diusahakan jongkok, ya. Kalau yang perempuan pasti sudah jongkok, ya kan. Yang laki-laki yang pipisnya masih berdiri, mulai hari ini nanti kalau buang air kecil jongkok. Karena apa? Kenapa kok Pak Andar suruh jongkok? Karena ketika kalian itu pipisnya berdiri, itu dikhawatirkan, itu mesti banyak, sebagian besar, itu pasti airnya nyiprat ke celana. Tahu nyiprat kan? Mesti airnya itu nyiprat ke celana. Kalau kalian itu pipisnya berdiri. Ketika nanti kalian itu celananya itu kena kotoran, kena pipis, itu kalau untuk sholat, itu tidak sah sholatnya. Atau sholat kalian itu sia-sia. Makanya untuk yang laki-laki, mulai hari ini pipisnya juga jongkok, biar pipisnya itu tidak nyiprat kemana-mana. Rasulullah itu pipisnya juga jongkok. Seperti itu, nggak berdiri. Rasulullah itu pipisnya berjongkok. Dan itu lebih tuntas nanti pipisnya. Paham? Mulai sekarang. Nanti dilakukan ya, yang laki-laki itu. Apalagi ada yang pipis tidak pernah cebok atau dibasuh, itu juga nggak boleh. Kalau pipis itu harus nanti itu bisa menjadi sumber penyakit. Ada yang pipisnya masih diinganu orang tua? Enggak. Oh, enggak. Atau masih ada yang ngompol? Iya. Kalau malam masih ada yang banjir? Sampai ke sampai berenang adiknya. Karena ngompolnya banyak. Oh, enggak ada, udah pinter-pinter berarti. Itu kalau najisnya najis sedang, yaitu kotoran manusia dan kotoran hewan. Cara membersihkan dicuci sampai bersih baunya, warnanya, dan bentuknya. Yang ketiga ini najis yang berat. Ini cara membersihkannya juga beda. Seperti dodo tadi, ketika dodo tadi dijilat anjing, ya kan? Ketika dodo itu tadi dijilat anjing atau terkena air liur anjing, maka cara membersihkannya gimana? Maka cara membersihkannya adalah dicuci sebanyak 7 kali. Kayak dodo tadi, menyucinya dengan air yang mengalir. Salah satunya yang ketujuh itu, salah satunya dengan apa? Dengan tanah atau debu. Jadi yang 3 kali dengan air, terus yang keempat dengan tanah, yang 3 kali lagi dengan air. Boleh seperti itu. Jadi dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah. Nah, jadi kamu cuci dengan air yang mengalir, nggak boleh kamu ceplongi ke ember. Tangannya yang dicelupin sebanyak 7 kali, itu nggak boleh.
nanti najisnya nggak pergi-pergi atau air liurnya. Kenapa kok pakai tanah, Pak Ander? Iya, tanah atau debu itu sudah diteliti. Ternyata tanah dan debu itu bisa membunuh bakteri yang ada di liur anjing. Jadi Rasulullah itu sudah mencontohkan yang baik. Jadi tanah itu bisa membunuh bakteri yang ada di air liur anjing. Sudah paham sampai sini? 3 macam najis. Yang pertama apa tadi najis ringan contohnya? Air kencing, bayi laki-laki. Najis sedang, kotoran, itu kotoran manusia dan hewan. Yang ketiga najis beratnya air liur anjing. Pintar. Sekarang kalian buka di halaman ini. Halaman 45. Halaman 45. Sudah? Di situ ada gambar, di halaman 45 itu ada gambar sungai kan? Ada gambar sungai. Nah, itu nanti kalian kerjakan setelah Yum ini ya. Setelah Yum ini kalian kerjakan, tulis 5 manfaat air untukmu. Jadi kamu tulis manfaat air itu apa aja untuk dirimu. Halaman 45 boleh diisi 5 aja, boleh diisi di situ langsung dan tidak perlu nanti difoto ya. Pak Ander yakin mesti nanti jawabannya sudah benar semuanya. Contohnya apa? Air itu pintar, mandi, untuk minum dan lain-lain. Nanti biar dipikir sendiri. Siap. Dan iya sudah. Nanti temennya nggak jadi mikir nanti. Yuk sekarang. Macam-macam air. Ini Dodo tadi sudah menjelaskan loh tadi. Orang gilanya tadi. Bukan Dodo. Orang gila. Udah pernah dikejar orang gila? Sudah? Ada yang pernah gangguin berarti ya? Pernah diganggu orang gila belum? Oh belum. Ya. Macam-macam air. Kamu lihat. Macam-macam air. Oh pernah Nika? Ya, macam-macam air. Oke. Yang pertama, air suci. Artinya, ya, air suci artinya air yang bersih dan dapat untuk digunakan untuk wudhu. Contohnya air suci itu yang bisa untuk wudhu. Ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air hujan, ada air salju. Itu adalah air suci ya, sama mata air. Tahu ya, tadi Dodo nambahin mata air ya. Ya, bagus. Masih ingat berarti kamu ya. Jadi itu adalah air suci yang dapat untuk wudhu. Terus yang kedua adalah air najis. Air najis adalah air yang terkena najis sehingga berubah warna, bau atau warna dan tidak bisa digunakan untuk wudhu karena ada najisnya. Contohnya air comberan, air selokan, itu tidak bisa untuk berwudu karena kotor, karena airnya itu sudah tercampur dengan najis, dengan pipis, dengan kotoran manusia, kotoran hewan, dengan cucian dan lain-lain. Itu nggak boleh untuk berwudu. Pintar. Terus yang terakhir air bersih atau air suci yang tidak airnya itu bersih, airnya itu suci, tapi tidak bisa untuk berwudu. Contohnya apa tadi Dodo tadi? Ada air teh, ada air susu, ada air kopi seperti itu. Air sirup sama es teh itu juga nggak boleh untuk wudhu. Pintar. Iya, ternyata udah pinter-pinter nih muridnya Pak Andar. Sekarang dengerin. Insya Allah. Ya, sekarang kalian buka LKS-nya. Yang ini LKS. Halaman berapa, Pak? Kalian buka halaman 25. 25 tadi ya, Ma? LKS halaman 25 yang ini. 25 itu 2 sama 5.
25 itu 2 sama 5. Udah bisa nyari sendiri kan? Udah. Pinter. Sudah. Bentar. Oke. Kalau sudah nih dengerin. Kalau sudah, sekarang kalian kalian lihat diskusi bersama. Pak Ander baca. Diskusi bersama. Halaman 25. Sudah? Sudah ya? Diskusi bersama, sudah? Yuk, kalian lihat itu, diskusi bersama. Perhatikan gambar di bawah ini. Udah ketemu kan? Sudah. Ya, udah, oke. Yuk, Pak Ander bacain. Oke, siap. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian berilah tanda centang, itu centang aja ya, atau tanda V, untuk air yang diperbolehkan untuk bersuci. Diperbolehkan untuk bersuci. Halaman berapa, Pak? Aduh, kok tanya. Halaman 25. Sudah ya, didengarin. Ya. Konsentrasi, makanya konsentrasi dulu. Yuk. Dan LKS ya, LKS halaman 25. Yuk, sudah? Pak Ander terusin ya. Dan tanda silang untuk air yang tidak boleh bersuci. Nah, ayo kita kerjakan bersama-sama. Kalian lihat situ aja. Nggak usah lihat Pak Ander, dengerin suaranya aja. Yuk, kalau kalian dengerin instruksi dari Pak Ander pasti bisa. Gambar nomor pertama dari sebelah kiri. Buku ini Mas Fatir Akbar. Buku LKS yang ini Mas Fatir, bukan. Yang ini loh Mas Fatir, lihat Pak Ander. Air hujan. Yang ini bukan yang buku paket. Ya? Air hujan. Ya, benar ya. Yuk. Yang pertama adalah air hujan. Nih, air hujan bisa untuk wudhu atau tidak? Bisa. Bisa. Pintar. Kalian beri tanda centang. Yo, yang kedua, air kelapa. Air kelapa bisa untuk berwudu atau tidak? Tidak. Pintar, kalian tandani silang. Terus yang ketiga, air sumur. Bisa. Air sumur bisa untuk berwudu? Bisa. Bisa. Air sumur itu bisa untuk wudhu. Air sumur kan biasanya di rumah-rumah kan ada sumur toh. Itu kan terus dikasih apa namanya pompa, terus untuk wudhu kalian untuk ya air keran. Air sumur itu bisa untuk wudhu kalian centang. Terus air sirup bisa nggak untuk berwudhu? Enggak. Nanti kalau kalian wudhu pakai air sirup nanti bisa kalian bisa digigitin semut. Sholatnya banyak semut nanti. Ya loh. Nanti terus dikeroyok sama semut di. Terus air kopi bisa. Tidak. Iya. Kalau kamu berwudhu sama pakai air kopi nanti jadi hitam ini. Gitu. Jadi hitam semuanya nanti. Nanti dicariin bapaknya. Mana kopiku? Aku mau minum. No. Sudah? Sekarang dengerin Pak Ander. Sekarang lihat yang tugas mandiri, yang pilihan ganda di bawahnya. Dilihat yang mandiri, tulisan bawah di apa namanya? Di bawahnya tadi, tugas mandiri. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C. Tuh, silakan. Pak Ander yang membacain, Pak Ander baca, nanti Pak Ander hitung 1 sampai 3, lalu nanti kalian jawab. Nanti yang salah boleh dibenarkan, dilingkari jawabannya yang benar. Paham? Paham ya? Oke. Nomor 1, semuanya lihat nomor 1, halaman 25 ya. Pak Ander belum balik buku. Jangan dibalik bukunya, karena Pak Ander belum membaliknya. Nomor 1.
Bersuci dengan menggunakan air adalah titik-titik. A. Tayamum. B. Berwudu. C. Tamato. Apa? Berwudu. Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah ya pintar. Bebek berwudu. Nomor 2. Yo, nomor 2. Celana ya. Nomor 2. Celana yang terkena najis harus dicuci sebelum digunakan untuk sholat. Najis dalam pernyataan di atas sama artinya dengan titik-titik. A. Bersih. B. Kotoran. Halaman berapa? Ini masih halaman 25, belum dibalik. C. Mencuci. Ayo. Jawabannya apa? Pintar. Yang B. Bebek. Kotoran. Tadi ingat toh, najis itu sama dengan kotoran. Nah, nomor 3. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tersebut adalah bunyi titik-titik. A. Syahadat. B. Makan. Doa makan. C. Doa sesudah wudu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Doa sesudah. ya pinter. Yang cicak. Doa sesudah wudu. Ya cicak. Oke. Nomor 4. Selain air, benda yang dapat digunakan untuk bersuci adalah titik-titik. Apa yo? A. Debu. B. Sapu. C. Batu bata. Kalau pakai batu bata nanti benjol-benjol. Apa? Jawabannya yang A. Ayam. Debu. Pintar. Nomor 5. Nomor 5 di mana Pak Andar? Dibalik. Nomor 5-nya dibalik. Jadi halaman 26, 2 dan 6. Sudah? Nah, Pak Andar bacain. Hadas kecil, nah ini ingat tadi, hadas kecil dapat dihilangkan dengan cara titik-titik. A. Berwudu. B. Mandi. C. Mandi keramas. Pintar yang A. Berwudu. Ayam. Ya, ayam. Biar nggak salah. 6. Bersuci di dalam ajaran Islam disebut A. Tawadu. B. Tawakal. C. Toharoh. Yang mana? Pintar yang cicak. Toharoh. Nomor 7 yang terakhir. Nomor 7 yang terakhir. Air yang suci tetapi tidak boleh untuk berwudu adalah air titik-titik. A. Kelapa. B. Sungai. C. Laut. Ayo apa ayo? Apa? Ayam. Pintar. Ayam. Kelapa. 100. Ya, nanti boleh beli. Atau kalau punya pohon boleh manjat sendiri. Punya enggak? Yuk. Sampai situ dulu. Oh, enggak ada di sini. Kalau di rumah Pak Andar punya pohon kelapa. Iya, Pak Andar kan Pak Andar kan apa namanya tinggalnya kan di desa, jadi punya pohon kelapa. Terus. Makasih, Pak. Ulangannya kapan, Pak? Ulangan masih ada 1 materi lagi nanti baru ulangan. Ya, besok kita akan ulangan.
Kamu semangat sekali ulangan. Yuk, sekarang dengerin. Sampai 7 dulu karena yang 8 sampai 20 itu banyak yang belum Pak Ander ini jelaskan karena itu materinya tentang wudhu. Kan Pak Ander belum ngajarin tentang wudhu ya. Jadi kita kerjakan besok aja ketika nanti Pak Ander sudah menerangkan tentang wudhu. Ya. Sekarang Hari apa? wudhunya apa? Kalau wudhunya Pak Ander belum tahu hari apa. Kalau Pak Ander ngajar itu kan setiap hari Rabu. Jadi nanti setiap hari Rabu nanti belajarnya sama Pak Ander. Itu. Ya. Apa? Ada yang mau tanya? Tanggal berapa? Hah? Hari apa? Enggak dengar ya Pak Ander. Anda kerjaan katanya boleh enggak? Boleh untuk apa? Boleh untuk mandi? Ya nggak boleh. Minum. Askap Rabdita kok ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Dayana, Hairani, Sakila, Hisham, apa Mas Hisham? Anda coba sulap. Oh sulap. Ya. Ya, oke sulap. Bilang kemarin. Ya, beda sekarang sulapnya. Pak Ander sudah siapin sulap yang berbeda. Mau lihat nggak? Mau. Nanti tak ajarin caranya. Mau. Nih, sebelum Pak Ander tutup, ya waktunya tinggal 5 menit. Yo, oke. Sebelum Pak Ander tutup nih, lihat. Kalian bisa lihat tangannya Pak Ander nggak? Bisa lihat? Ya, bisa lihat. Bisa lihat ini ada karetnya toh. Ya kan? Nih. Nanti karetnya mau Pak Ander pindah di sini. Ini kan? Ini ada karetnya, lihat nggak nih? Ada karetnya di tangan. Pak Ander nanti pindah ke HP. Karet yang ada di tangan Pak Ander, nanti Pak Ander pindah ke HP sini. Nanti bisa masuk ke HP. Lihat ya, ini kan. Nih, Pak Ander tempelin ya. 1, 2, mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak berhasil nanti kita ulang lagi. 1, 2, 3. Nggak berhasil. Ya, jadi karetnya tuh mau ditempel gitu di handphone tapi nggak berhasil. Bentar, Pak Ander ini ada salah. Itu loh suka apa namanya? Oh iya. Iya tuh. Suruh adik. Nih, Pak Ander nih nanti tak lihat. Nih, sudah lihat? Iya. 1. Nih, 1, 2, 3. Pindah nggak? Sobek. Enggak, ini nggak sobek loh. Ini karetnya masih utuh. Masih utuh nih. Pak Ander ya. Nih, Pak Ander ulang ya. Caranya seperti ini. Lihat. Nih, Pak Ander kasih tahu caranya seperti ini. Nih, dilihat ya. Nih. Ini karetnya. Toh, ambil dari belakang sini toh ke depan. Ya toh. Lalu diputar ke sini. Nih, ini cuma ke tangan ya. Dari sini. Sulang ulangan nggak Pak? Loh, kok nggak berhasil lagi? Ulangan sulap boleh. Sudah. Itu saja Pak Ander, mohon maaf atas salah yang pasti ada. Maunya besok, maunya nanti lakuin lagi. Ya, kalian caranya bisa lihat di Pak Ander kelapanya, jangan lupa. buat apa kelapanya? Aku pesan 5.000. Enggak. Boleh minum kelapanya, Mbak. Boleh minum ya boleh kalau minum. Pak Ander mohon maaf atas salah yang pasti ada. Kita tutup pertemuan hari ini. Mbak Kejora yang semangat, Mbak Kejora. Yang belum disapa siapa lagi ya? Ada yang belum Pak Ander sapa?
Oh, Mbak Hairani, Mbak Yumna. Tunjuk jari yang pengen Pak Andar panggil namanya. Sabran, Mas Sabran, Abra. Mbak Fergina. Oh ya, Fergina. Mbak Naya. Mbak siapa lagi? Mbak Yumna udah. Aska udah. Mbak Dayana. Oh, Dayana. Mas M Yudi Alfati. Sabit. Mas Sabit. Siapa lagi yang belum? Herina ada ya? Sudah? Sudah semua? Oh, Habibi ya, Mas Habibi. Mbak Aisyah, Nauren. Nah, ini kelihatan jauh, Mbak Nauren. Mbak Azalia kelihatan kepalanya aja, mukanya nggak kelihatan. Mas Yudi, ya. Pak Andar, mohon maaf atas salah yang pasti ada. Nanti kita ketemu di Zoom selanjutnya. Nanti akan ada kejutan yang lainnya lagi. Dadah, Pak Andar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah, Mbak Nadira, Siren, Hujan, Hasan, dan lain-lain. Oke, saya Pak Andar matiin ya, dadah.